Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami ini memaparkan hasil observasi yang telah kami dapat. Mungkin ada yang di sekolah sama, mungkin di sekolah yang berbeda ya. Mungkin yang pertama boleh kita bisa. Yang pertama tadi kita silakan. Oke teman-teman, di sini ada Obo. Obo merupakan, iya, nama panggilannya Obo. Kita sebut dia Obo karena dia nggak mau disebut namanya. Oke, jadi siswa kelas 10 di SMA PGRI Plus tempatnya berbina. Dia anak ketiga, dia anak bontot. Dia punya kendala, dia punya kendala itu dalam pembelajaran, dia suka main game. Oh ya, sebelum itu kita kenalan dulu sama Obo. Obo itu usianya 16 tahun ini. Terus dia punya hobi naik gunung. Terakhir dia naik gunung ke Parambang. Dia mengalami kendala saat belajar dan fokus ke game. Jadi pernah saya ceritain sebelumnya di SKBK kemarin ya. Obo ini yang minta pindah sekolah terus. Saya baru pertama kali ketemu dia, naik turun tangga, dia cuma bilang, kakak intinya saya mau pindah sekolah aja, saya nggak betah di sini. Karena dia dari sekolah SMA ini, dia tuh diminta sama orang tuanya. Terus dia nggak suka pelajaran MTK, belajar asin, dia nggak suka banget. Sehingga muncul perasaan dia untuk nggak mau sekolah terus-menerus. Boleh lanjut kak? Ya, Obo ini udah pernah di-counseling ya teman-teman sekali. Sebenarnya ini saya harus ketemu lagi sama dia, tapi karena ada kendala dan lain hal, saya lebih ke media sosial dia aja. Nah, tidak lanjutan saya itu melakukan konseling individual untuk memahami permasalahan dan keinginan siswanya atau si Obo secara lebih mendalam. Selain itu memberikan motivasi kepada Obo, membantu siswa untuk mengatur waktu antara main game dan belajar. Karena Obo ini yang kita tahu tiap hari kerjanya cuma main PS di rumah. Tidak ada jam antara batas jam malam antara batas belajar sama mainnya. Karena orang tuanya itu sibuk masing-masing teman-teman. Terus berpikir juga udah pernah berkoordinasi dengan orang tua terkait pemilihan soal kondisi siswa. Dan kita tahu lagi teman-teman, Obo ini orang tuanya pernah memasukin itu karena salah satu yang sedang bekerjasama dengan guru mata pelajaran untuk mendukung proses belajarnya. Jadi kita pahami lagi teman-teman, bekerja sama dengan guru mata pelajarannya. Dia pernah waktu proses pelajaran itu dia mencabut. Akhirnya dia masih baik lagi. Iya. Perkembangan siswa akan dibantu secara berkala agar dapat menemukan solusi terbaik bagi kenyamanan dan keberhasilan belajar. Nah, terakhir saya dengar dia udah nggak mau tinggal lagi karena mamanya pengen beli motor air. Oke, selanjutnya yaitu si klien A. Sebenarnya dia mau disebut namanya Adit tolong bilang gitu. Jadi dia itu dia itu siswa yang mengalami kecemasan yang berlebih itu terkait dengan pengalaman subjektif dia, yaitu dia yakin kalau dia itu bisa melihat makhluk halus dari jadi kayak kalau habis melihat makhluk halus kayak gitu dia ngerasa ketakutan, terus kayak ada sampai ke gangguan fisik dia gitu. Jadi kayak gimana ya? Jadi gitu, jadi ngakibatin dia jadi jarang masuk. Sebulan itu kurang lebih bisa 10 kali nggak masuk sekolah dengan alasan dia harus melihat makhluk halus, langsung jatuh sakit. Kata dia sih sakitnya sih parah sampai benar-benar dirawat di rumah sakit gitu. Jadi sebenarnya background dari si Adit ini
kerja itu termasuk ekonomi juga dia. Orang tuanya yang bapaknya kuli bangunan, perabotan lah, yang ibunya itu membantu rumah tangga. Jadi si kakaknya ini dia mengaku kakaknya ini juga bisa melihat kayak gitu, cuman nggak tahu lah intinya kayak gitu. Terus dia itu sering melihat kayak gitu, jadi ya begitu. Jadi kayak yang dia bilang sakit apa segala macam lah. Terus kakak, dan selain dari kasusnya dia ini, dia itu juga kayak kurang kasih sayang orang tuanya, karena orang tuanya sibuk kerja semua, termasuk ekonomi juga. Kakaknya sendiri aja SMA pulang sekolah itu langsung menarik di rumah istimewa. Gitu. Kalau dia jadi setiap pulang sekolah juga hampir setiap hari juga nih, setiap pulang sekolah dia selalu narik delman kakaknya bantuin, dan untuk kemungkinan juga dia bakal kayak gitu juga, jadi sampai dia nggak berfokus sama sekolahnya dia. Sedangkan adiknya yang perempuan paling kecil, selain dia harus cari uang juga, dia harus ngomong adiknya yang paling kecil, masakin, beberes rumah kayak gitu. Terus itu kendala di keluarganya, termasuk ekonomi juga. Terus kalau kenapa dia jadi sering gak masuk kayak gitu, ya alasannya salah satunya itu. Terus lanjutannya Kak, jadi untuk tindak lanjutnya sendiri sih, sebelumnya dia udah sejauh ini info terakhir dia udah mulai memperbaiki absensinya, karena sebelumnya dia kita konseling ya, konseling selain dari konseling sama guru spiritualnya yang dia percaya ya, karena kan kalau kayak gitu ya dibilang halusinasi juga bisa ya, walau lah ya. Terus selain itu kita berfokus sama agama, sama apa namanya ibadahnya dia. Jadi dia lebih ke ngajinya, ke sholatnya. Jadi udah mulai apa sih? Mengalihkan gitu loh. Jadi setiap dia ngerasa kayak gitu, dia langsung ngambil air wudhu, langsung sholat kayak gitu, langsung ngaji. Jadi kayak termasuk melakukan konseling individual juga ya, secara berkala, supaya mengelola kecemasannya, memahami pengalaman subjektifnya yang dialami dia sendiri, terus meningkatkan rasa percaya diri juga, karena masalahnya sebelumnya dia juga ada masalah nih di sekolah dia kena bullying, kena apa sih namanya kalau di TN itu kan dipalak sama temennya. Itu salah satunya, dia juga jarang masuk gitu. Terus kolaborasi juga sama wali kelas dan guru. Seharusnya kita melakukan konseling kunjungan ke rumah ya, biar kita tahu kondisi dia di rumah kayak gimana. Tapi kan kondisi itu nggak memungkinkan gitu. Jadi kita koordinasi sama wali kelas, sama guru, terus memantau terus kehadiran dia, terus kondisi belajarnya, terus ya itu dia mencoba untuk menciptakan kenyamanan untuk diri dia sendiri dan apa gitu ya, itu pokoknya kurang lebihnya kayak gitu. Terima kasih. Ini pelayan ARN Penyanyian Julianya Juliana di Pengalaman. ARN merupakan keluarga 10 SMA yang merupakan anak tunggal dengan kepribadian pendiam dan cenderung tertutup. Dalam keadaan seharian, ARN tidak hanya menjalani aktivitas di sekolah, dan juga membantu kedua orang tuanya melakukan usaha dalam keluarga. ARN mengalami kebingungan terkait rencana pendidikan setelah lulus SMA, khususnya mengenai keinginan untuk melanjutkan ke jenjang universitas yang terkendala oleh ekonomi keluarganya. ARN merasa kesulitan untuk menyampaikan perasaan dan kebingungan kepada orang tua karena terbiasa memendam pikirannya sendiri. Sifat yang tertutup membuat ARN mengalami hambatan memulai percakapan menjadi hubungan sosial dengan teman sebaya, sehingga terkadang
dia ini anak dari saudara yang anak kedua, yang dimana anak tersebut ini bersekolah di SMA PBFI plus Bimbingan juga. Permasalahan dia sebenarnya cukup simpel ya, karena dia nggak terlalu banyak permasalahan yang bagaimana itu. Dia hanya bingung untuk memilih jenjang karirnya aja, karena di antara minat dan bakatnya dia minat ingin memasuki kedokteran pas lulus sekolah, tetapi sedangkan minatnya dia ingin mencoba untuk menjadi seorang idol, ya, ingin mencoba sebagai seorang idol yang mungkin yang kita tahu di Jakarta atau di Indonesia itu kurang lebih seperti JKT48, ya, JKT48. Nah, dia ini bingung apakah dia baik untuk mengambil minatnya kan sebagai dokter, tetapi kalau dia ingin mengambil kedokteran ini dari segi nilai perhitungannya, matematika, fisika dan lain sebagainya itu agak kurang, ya, agak kurang. Jadi dia mengalami kesulitan belajar juga di akademiknya. Nah, di sini juga untuk si NH ini dia biasanya keseharian di sekolah itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Cukup ketat juga di sana untuk waktu pembelajarannya dan cukup lama juga, sehingga si NH ini cukup kelelahan ya dalam beraktivitas sehari-hari, karena dia juga masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dia hanya libur di hari Minggu seperti itu. Nah, untuk tindak lanjutnya yang saya sarankan ataupun yang biasa guru BK untuk menyampaikan ya, untuk klien NH ini atau klien NH ini sebaiknya biasanya tuh karena dia masih kelas 10 ya, kami hanya bisa menyarankan atau saya hanya bisa menyarankan untuk anak tersebut mencoba untuk pembelajaran kelompok ya, mungkin dalam 1 bulan itu pembelajaran kelompoknya sebanyak 2 kali aja dan tidak terlalu lama, bisa 1 jam atau 1 jam setengah bersama teman-temannya untuk meningkatkan pembelajaran di bidang fisika, kimia dan lain sebagainya yang mungkin mengenai perhitungan seperti itu. Anak tersebut juga memang belum ada tes minat dan bakatnya juga. Mungkin juga saya juga meminta tolong untuk dia untuk mencoba melakukan tes minat bakat kepada guru BK-nya mungkin ataupun ke konselor lain untuk melihat sejauh mana dia cocoknya ke arah mana ya. Kalau saya pernah konseling dia, dia memang belum. Nah, saya juga belum ketemu dia lagi karena baru hanya sekali saya ketemu dia. Untuk sekarang dia kondisinya sedang sibuk karena dia nanti sekolah, jadi agak sulit untuk menemukan dia kembali di sekolahnya. Jadi pas mungkin nanti setelah melakukan tes minat bakat kan sudah ketahuan, jadi dia lebih minat dan bakatnya lebih baik condong kemana, ke arah kedokteran kah atau ke arah idol. Soalnya dia juga masih kelas 10 ya. Kan kelas 11 baru tuh ada peminatan lagi tuh antara masuk ke IPA kah atau IPS, biasanya di sekolah-sekolah SMA itu lebih ketahuan ya. Untuk sekarang mungkin dia hanya diberikan saran itu supaya biar tidak ada tekanan tersendiri dalam memilih bakatnya tersebut. Jadi cukup sekian aja sih seperti itu. Baik, kita lanjut untuk yang saya dapat itu berinisial CSS. Usianya itu baru menginjak 16 tahun. Dari pernyataan saya wawancarai, CSS ini mengalami kesulitan dalam berinteraksi ya, dan membangun keamanan sesama satu kelasnya. Dan itu dia yang membuat kurangnya percaya diri untuk menjadi pertemanan tersebut, membuat CSS ini cenderung merasa ragu, minder dan kurang nyaman untuk memulai dan menjalani kegiatan sosial di ruang sekolahnya. Dan yang kedua, dia juga dari masalah lingkungan keluarganya. Dan di sini cerita kalau keluarganya itu dia suka bertengkar ya, sampai ibunya tuh suka sampai mulai kata-kata jual pisah kepada ayahnya. Itu juga yang membuat si CSS ini jadi
dia punya abang dan orang tuanya main kayak kubu-kubuan gitu. Kalau si saya sini dia lebih mengikut ayahnya dan abangnya ini mengikut mamanya. Jadi kalau untuk urusan perekonomian mungkin dia dibilang ada ya, pun harmonisan itu sangat kurang sekali. Nah, untuk tindak lanjut di sini guru mereka dapat melakukan counseling individual untuk membantu saya mengekspresikan perasaan dan memahami dampak dari keluarga terhadap dirinya. Selain itu, guru juga dapat memberikan pendampingan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan melatih keterampilan kerja saya agar lebih nyaman dalam membangun perkembangan kelas. Guru juga dapat melakukan monitoring kondisi emosional dan akademik secara berkala, serta berkoordinasi dengan wali kelas untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sportif. Jika diperlukan, kita dapat melibatkan orang tua dalam komunikasi atau memberikan rekomendasi bantuan profesional lanjutan agar setiap satunya memperoleh dukungan yang lebih menyeluruh dan baik di rumah maupun di sekolah. Oke, mungkin terima kasih. Sekian laporan observasi dari kelompok 3 ya. Itu rekannya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.